Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat siang hari ini. Subuh ini. Luar biasa dalam kehidupan pengorbanan begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami yang dahulu tidak berguna, tetapi melalui pengorbanan ini kami Engkau buat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Melalui tubuh dan darah yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan, Engkau membuat kami berharga seperti emas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh berhati yang ku tak bisa
Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu ya Bapa, tak terselami di dalam kehidupan kami. Tanpa kami akan pikirkan, begitu dalamnya Engkau Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau. Hari ini Tuhan, hari kematian-Mu, kami memperingatinya ya Tuhan, karena kami tahu kami sudah diselamatkan karena Engkau. Karena Engkau sudah ya Tuhan menyerahkan diri-Mu buat keselamatan kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kehidupan kami tetap taat takut kepada Tuhan, menjalankan kebenaran dengan takut kepada Engkau ya Bapa, supaya keselamatan kami tetap maju dan bertumbuh berkembang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu hadir dan melawati kami semua Tuhan. Karena hari ini kami memperingati ya Tuhan hari kematian-Mu. Kami yakin karena Engkau sudah selamatkan kami begitu harga yang mahal, dengan darah-Mu ya Tuhan, Engkau di kayu salib, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, baik pelayan-pelayan-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan pujian, pelayanan singer,
pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, supaya kami sudah siapkan diri kehidupan kami bertemu dengan Engkau. Bila kami pulang, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemain musik kolek dan seluruh kami yang ada. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami memuji, mengagungkan Tuhan dan memperingati hari kematian-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini season yang kedua akan dimulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes. Amin. Haleluya. Orang kompak kayaknya gak diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Apa kabar saudaraku? Diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kalau kita boleh melihat pengorbanan Tuhan Yesus, dari mulai dia disiksa, kita boleh melihat cambuk yang begitu seperti kail dilontarkan kepada Tuhan, dicambuk dan terus dicambuk. Yesus hanya menundukkan kepala tanpa ada perlawanan, dan di sepanjang jalan Via Dolorosa dia memikul salib. Dan kita boleh menyaksikan di televisi saudaraku, mungkin di sepanjang jalan Via Dolorosa darahnya menetes. Pengorbanan yang luar biasa yang boleh Yesus lakukan dalam kehidupan kita, sehingga dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita beri untuk pengorbanan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk pengorbanan Tuhan pada saat ini? Yang bisa kita lakukan hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita yakin, kita percaya, sekalipun Tuhan Yesus telah mati, tapi kuasanya tidak pernah mati untuk kita. Amin. Bilurnya tidak pernah mati untuk kita. Kuasanya tetap ada untuk kita. Bilurnya tetap ada untuk kita. Yakin dan percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tetap akan menjadi umat pemenang. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang melihat dan percaya. Dan pada saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita lebih berbahagia daripada orang yang melihat Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan lanjut pujian kita. Bilurnya ada kuasa dalam namanya. Yesus disalibkan, lalu Maranatha. Amin.
ada kesembuhan. Di dalam pujian ini berkata, asal percaya saja, kuasa bilurnya akan menyembuhkan kita. Amin. Di dalam Alkitab berkata, wanita yang berdarah selama 12 tahun menjamah ujung jubahnya daripada Tuhan, itu bisa disembuhkan karena ada kuasa. Di sini dikatakan pada saat ini, pegang jubahnya Tuhan. Tidak, saudaraku. Di dalam pujian berkata, asal percaya saja. Percaya adalah iman. Percaya adalah iman. Seberapa besar imanmu besar kepada Tuhan, maka itu akan menyembuhkanmu. Amin. Bilurnya sungguh hebat. Haleluya.
Haleluya. Kita mulai pujian kita. Dia sungguh baik. Yesus telah mati bagiku. Amin. Dahulu kami yang tidak berguna, Engkau buat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan.
memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, hidupku menyembuhkan, hidupku menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, hidupku yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang berikanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan,
Terima kasih buat perawatan-Mu. Terima kasih buat perawatan-Mu dan jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sebentar kebenaran firman-Mu akan dibentangkan oleh sang hamba-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu di tempat ini, memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan. Kami yakin, percaya Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya, haleluya, amin. Jalan keluar seperti dalam dunia. Orang benar seperti dalam dunia. Jalan orang benar seperti dalam dunia. Dan berdoa
Salam sejahtera kasih anugerah Tuhan Yesus, bersyukurlah kita kepada Tuhan dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, kami boleh ada sampai hari ini kembali lagi. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kembali lagi kami kepercayaan untuk melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu kekasih, kita akan masuk di dalam pembaca firman Tuhan karena hari ini kita memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib, dikatakan Jumat Agung untuk kita semua. Oleh sebab itu kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengisahkan ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Dan izinkan saya boleh nyanyi, saudara? Ya, saya nyanyi buat pujian ini saya terima dari Tuhan ketika sedang dalam doa kepada Tuhan, dan saya belajar firman ini, dan firman Tuhan ini pujian datang kepada saya. Pujian Taman Getsemani. Ya, puji Tuhan, itulah pujian yang saya renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan hari ini di mana kita akan mendengarkan tentang berdoa dalam pencobaan. Saya ingin tanya kepada kita semua, siapa yang hari ini tidak ada pencobaan? Wah, semua, ya, semua.
Bermacam-macam pencobaan yang ada dalam hidup kita, baik dalam pribadi, dalam keluarga, ya, pencobaan di tengah pekerjaan, usaha, mata pelajaran, begitu ya. Bermacam-macam ruang lingkup pencobaan itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita mulai berkata, Tuhan, mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu kekasih, berkaitan dengan dimana hari ini kita merayakan hari kematian Yesus. Kalau kita belajar bersama-sama bahwa kunci kemenangan Yesus, kunci keberhasilan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib di awal dari Taman Eden. Inilah kuncinya. Ya. Itu sebabnya saudara, perjalanan Yesus kalaupun dia mati, dia terkesan ada suatu rangkaian proses penyelamatan. Walaupun harus menghadapi berbagai macam pencobaan, di mana Yesus diintimidasi, dia mengalami aniaya dan banyak hal yang dia alami, dan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Mungkin pun demikian kita. Saat ini semua sedang menghadapi satu pencobaan. Pencobaan tidak pernah mendatangkan keenakan, saudara. Tidak membawa keenakan, ya, membuat enak dalam hidup ini. Biasanya namanya pencobaan, ya, ujungnya penderitaan. Ya. Sekalipun mungkin, saudara, ya, maaf, jangan sampai kita seperti Yesus, ya, mengalami pencobaan dan ujungnya kita mengalami kematian dan kehancuran. Kalau itu terjadi, mungkin maaf, saudara, harus kita siap. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kekasih, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kunci kemenangan Yesus sampai dia harus mati di atas kayu salib diawali dari Taman Eden. Diawali dari Taman Getsemani. Mengapa, saudara? Karena disinilah kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan ketika kita sedang menghadapi satu pencobaan. Apa itu penderitaan, apa itu masalah, yang namanya pencobaan. Dan Yesus memberikan contoh bagaimana kita harus menghadapi pencobaan itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Seperti doa tadi pagi, bahwa ada kekasih-kekasih kita yang sedang mengalami penderitaan. Nah, kita mengalami kemenangan. Oleh sebab mari kita lihat bersama-sama, saudara, bahwa latar belakang tentang bagaimana kita harus berdoa dalam pencobaan, di mana Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus harus menghadapi satu pilihan dalam hidup ini. Seringkali saya katakan di sini bahwa Yesus diberikan pilihan hanya dua. Dan pencobaan yang Yesus alami bukan pencobaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yesus mengalami pencobaan bukan karena kepentingan Yesus, tapi kepentingan umat manusia. Yesus diberikan pilihan hanya dua. Kalau Yesus memilih dia hidup, dia lepas dari pencobaan, saudara, maka umat manusia tidak ada satupun yang selamat. Berarti bukan kepentingan Yesus, kepentingan manusia. Tapi kalau Yesus pilih mati, harus menghadapi pencobaan dan ujungnya dia harus mati, maka kita berkata umat manusia memiliki keselamatan. Kepentingan manusia. Pencobaan kita hari-hari ini semuanya kepentingan diri kita, bukan kepentingan orang lain. Semuanya umumnya kepentingan buat diri sendiri. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus memberikan contoh kepada kita. Ketika engkau sedang berdiri di satu persoalan hidupmu, apa yang engkau harus lakukan? Tindakan apa yang engkau harus lakukan supaya engkau dapat menang dari pencobaan itu sendiri? Bukan lepas loh, saudara, ya. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan lepaskan aku dari masalah. Bukan lepas bertambah-tambah, saudara.
Tetapi di sini katakan supaya kita menang dari pencobaan, walaupun kita harus melewati pencobaan itu dalam hidup ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan ya tentang berdoa dalam pencobaan. Mengapa harus berdoa? Kita sudah baca tadi bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini menunjukkan bahwa kita harus menghadapi pencobaan itu. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mari, mengapa kita harus berdoa? Kan kata berkata berdoalah. Saya tanya kepada kita semua, mengapa kita harus berdoa ketika kita sedang menghadapi satu pencobaan? Karena doa adalah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan satu cara bagaimana kita harus berbicara dengan Tuhan. Berbicara, berkomunikasi kita dengan Tuhan. Nah, sekarang, ya Pak Pendeta, saya berdoa kok. Ya, saya berdoa. Tetapi saudara, mari kita lihat contoh bagaimana cara Yesus menghadapi pencobaan. Memang dia harus berdoa. Alkitab berkata begitu, saudara. Ketika Yesus sedang dalam satu pergumulan antara hidup dan mati, waktu dia melaksanakan perjamuan kudus, puncak di sana, Yesus mengajak murid-murid. Kadang-kadang saya sampaikan ini kepada kita semua. Yesus mengajak, membawa murid-murid bersama-sama dia ke satu taman, namanya Taman Getsemani. Demikian pun hidup kita. Ketika ego sedang menghadapi, seperti menghadapi perjamuan kudus antara hidup dan mati, saudara, maka marilah ego datang ke satu tempat, bukan taman Ancol supaya masalahmu selesai, bukan taman safari supaya persoalanmu selesai. Tapi kita berkata, pergilah ke tamannya Tuhan. Di mana taman saudara? Taman Tuhan, saudara. Di mana Taman Getsemani, saudara? Di mana, saudara? Apakah di Ancol? Taman ini? Taman safari? Dulu di Lipo ada Taman Kopi, Pak. Sekarang sudah nggak ada, ya, sudah dibangun tingkat. Nah, saudara, engkau harus pergi, ya, pergi ke Taman Getsemani. Di manakah tamanmu, saudara? Di manakah Getsemanimu hari-hari ini? Di mana engkau dapat berdoa? Taman itu di mana ada orang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Apakah itu gereja? Jangan engkau lari dari gereja. Jangan engkau lari dari persekutuan ibadah orang percaya, artinya gereja. Ini juga menggambarkan Taman Getsemanimu. Banyak orang lari dari gereja. Ngapain ke gereja? Tuhan juga masalah tetap ada. Justru malah makin banyak masalah katanya di gereja. Taman Getsemani yang kedua adalah di mana rumahmu berada. Apakah rumahmu masih Taman Getsemani atau jadi Taman Safari? Halo? Hari-hari ini rumahmu Taman Getsemani atau Taman Safari? Sehingga kalau Taman Safari nggak selesai masalahnya, makin bertambah-tambah. Ya, Taman Safari semakin banyak binatang datang, semakin banyak nama taman binatang di sana. Bagaimana kita bisa keluar dari persoalanmu, pergumulanmu, masalah pribadi rumah tanggamu, sedangkan taman rumahmu, taman keluargamu sama seperti taman-taman yang lain di dunia ini. Tetapi kalau sebut Taman Getsemani, di mana rumahmu ada persekutuan dengan Tuhan, ada ibadah dengan Tuhan, saudara. Nah sekarang, saudara, setelah kita menjadikan hidup kita seperti Taman Getsemani, ada kedamaian, ada sukacita di dalamnya, saudara. Apakah sudah cukup kita bisa keluar dari masalah? Belum, saudara. Ya, belum juga.
Nah, yang kedua, Alkitab berkata, kalau saya sampaikan ini, setelah Yesus sampai ke Taman Getsemani, apa sudah cukup? Maka firman Tuhan berkata, Yesus mengajak 3 murid pergi ke satu tempat. Di sana ada bukit yang namanya Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani ada Bukit Zaitun. Mengapa Yesus dia berdoa ketika sampai di Taman Getsemani? Mengapa dia harus mengajak muridnya untuk pergi ke satu bukit? Di sana baru Yesus berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sudah artikan ini kepada kita semua. Bukit Zaitun itu selalu Alkitab berkata bukit doa. Ya, artinya ada mesbah doa. Ya, kedamaian satu keluarga, hubungan baik rumah tangga belum cukup keluar dari masalah. Tapi Alkitab berkata, ciptakanlah dalam hidupmu, dalam keluargamu ada mesbah doa. Gereja hari kita beribadah, inilah mesbah doa kita. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman. Itu bentuk mesbah doa. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah ada Bukit Zaitun? Masih ada Bapak Ibu? Waktu ya rumah tangga baru, suami istri, tiap pagi ada doa. Siang kalau perlu tiap jam berdoa suami istri. Ya kan? Ada mesbah doa yang diciptakan dalam keluarga. Tapi lambat laun, lama kelamaan, mulai mesbahnya mulai retak. Karena memang ada masalah. Mulai ada persoalan hubungan suami istri, persoalan hubungan anak dan orang tua, mulai retak. Sekarang sehari belum tentu ada mesbah doa. Masih ada Bapak Ibu? Tadi pagi ada masih ada mesbah doa? Nah, lebih sibuk dengan urusan yang lain. Ya. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari persoalan hidupmu? Jika dalam pribadimu, dalam keluargamu tidak ada lagi Bukit Zaitun, ciptakanlah Bapak Ibu satu mesbah doa di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, salah satu yang akan diukur Tuhan untuk orang bisa masukkan surga jika ada mesbah doa dalam hidupnya. Allah akan ukur mesbah doanya. Karena itu ada di dalam bait Allah, itu Tuhan. Jadi harus ada mesbah doa. Mari. Aduh, udah capek Pak, pulang kerja, aduh ngantuk. Ya betul ngantuk. Engkau mau keluar dari masalah? Ya, engkau harus. Oke lah, yang harus doa harus berjam-jam, Bapak Ibu. Nggak juga. Ya. Yesus berkata kepada murid itu ketika ada mesbah doa, Yesus sedang berdoa, setelah berdoa Yesus datang lihat murid, bawa mereka ketiduran sudah. Sampai Yesus berkata kepada Petrus, Simon, apakah engkau tidak bisa bertahan 1 jam aja dengan aku? Standar Allah saudara, hubungan dengan Tuhan ada waktu. Aduh Pak, Tuhan aku capek, besok aja doanya ya. Ya udah, besok aku selesaikan masalahmu. Bukan hari ini, besok, tunggu. Kadang-kadang kita tawar menawar dengan Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah tawar menawar dengan kita. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak pernah tawar menawar dengan kehidupanmu. Tetapi kadang-kadang kita sendiri suka tawar menawar dengan Tuhan. Hari ini ada mesbah doa, besok tidak ada, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua saudara, untuk engkau bisa keluar dari persoalan hidupmu, dari masalah pribadimu, dari tekanan yang kau sedang hadapi. Yang kedua, ketika engkau sudah membentuk ada satu kedamaian, ada hubungan baik dalam kehidupanmu, maka kita berkata, ciptakanlah satu bukit doa, ada mesbah doa dalam kehidupanmu. Suami istri duduk bersama-sama, datang kepada Tuhan, sampaikan persoalanmu. Jangan saudara ada punya berkata, ku mau di sana, ya ku mau saja masing-masing saudara. Yang penting katanya kan doa, nggak bisa saudara. Namanya dalam satu keluarga harus ada kebersamaan.
Mau nggak Pak, Bapak yang hadapi masalah sendiri? Ibu enggak, masa belum? Nggak mungkin saudara. Ya, nggak mungkin itu ibu berkata, ya, ibu yang hadapi sendiri, bapaknya cuek aja dengan keadaan. Nggak bisa. Harus kebersamaan dalam hidup. Jadi mari, yang kedua apa? Ciptakan mesbah doa. Bentuk sudah mungkin memang susah saudara. Yang membentuk mesbah doa itu nggak gampang. Seperti contoh ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, membuat akhirnya mesbah pembakarannya hancur berantakan. Maka tampillah Nabi Elia, ya, tampil untuk memperbaiki mesbah itu sendiri. Kalau manusia yang buat mesbah, tidak akan pernah ada api turun dari surga membakar setiap korban yang dibuat. Nah, kita berkata mereka berusaha berdoa, toh nggak jadi mujizat kita, nggak jadi. Api tidak akan turun membakar setiap korban yang mereka berikan. Kenapa saudara? Karena usaha manusia. Tapi ketika Nabi Elia memperbaiki mesbah itu saudara, perbaiki dengan baik, maka kita berkata ketika korban itu diberikan di atas mesbah, waktu Elia berdoa, langsung api dari surga membakar habis korban itu sendiri, menyelesaikan masalah itu sendiri. Saudara, dikatakan banyak orang berusaha membuat api dari bumi, dari dirinya sendiri. Kelihatannya wah penuh Roh Kudus, kelihatannya api membakar, ya, api Pantekosta terjadi. Tapi api-apian saudara. Kalau kita minta Tuhan, mesbah kita benar saudara, ya. Jika mesbah hati kita benar, hubungan hati kita ini benar saudara, saya akan katakan mesbah hati itu menyangkut tentang kepribadian seseorang. Saya sekali katakan bahwa jangan sampai mesbah hati kenapa hancur saudara. Apa yang membuat kehancuran mesbah seseorang hati saudara? Ada iri hati, dengki, semua saudara. Hal-hal yang bersifat karakter manusia bisa merusak mesbah hati saudara. Tidak saudara pembeli. Jadi saya katakan untuk membentuk mesbah nggak gampang. Saudara harus siap diproses oleh Tuhan, ya, harus siap diperbaiki. Nggak gampang saudara. Engkau bisa melupakan kesalahan orang, engkau bisa mengampuni orang lain dan lain supaya ada pemberetan saudara. Hubungan suami istri saudara, pujian tadi ada kuasa yang memulihkan. Benar nggak saudara? Pujian boleh berkata kuasa memulihkan, tapi dalam rumah tangga nggak ada pulih-pulihnya, nggak ada pulih-pulihnya. Ya. Pujian berkata ada bilur, ada kesembuhan, tapi nggak sembuh-sembuh saudara. Luka terus, nggak sembuh-sembuh luka. Kenapa? Mesbahnya tidak benar. Jadi harus ada pemulihan hati, gitu, ya. Mesbah ini bisa dibentuk kalau ada pemulihan hati dalam hidup ini. Saya tadi nggak ada kita benci, dengki, hati lain semuanya itu harus dihilangkan supaya mesbahmu benar di hadapan Tuhan. Ada dupa yang naik harum di hadapan Tuhan, pujianmu menyenangkan Tuhan, yang kau merasakan hadirat Tuhan. Nah sekarang saudara, apa sudah cukup? Mesbahmu sudah benar? Belum juga saudara, ya. Ternyata belum. Ya hatiku udah beres, Tuhan sudah bersih. Nah sekarang bagaimana? Nah walaupun mesbahmu terbuat dari emas saudara, tapi di atas mesbah nggak ada yang dipersembahkan, nol, nggak ada, kosong saudara. Apa yang mau dibakar? Nggak ada, kosong di atas mesbah. Walaupun mesbah terbuat dari emas, walaupun hatimu emas saudara, tetapi ketika engkau berdoa, engkau tidak bawa apa-apa, ditempatkan di atas mesa, maka itu nggak ada arti. Engkau tetap hidup dalam persoalan itu. Maka kita berkata, ketika Yesus mau pergi ke Bukit Zaitun, mengapa Yesus harus ajak 3 murid menemani dia? Yang 11 ikut dia ke Taman Getsemani.
Tapi setelah sampai Taman Getsemani, waktu dia akan pergi ke Bukit Zaitun, dia nggak ngajak semuanya. Ya, Yesus ngajak, ayo 11 murid ikut saya. Enggak. Tapi dia memilih 3 muridnya, prioritas dalam murid-muridnya yang dia ajak untuk bersama-sama dia pergi ke Bukit Zaitun. Ada yang harus dibawa. Ya, saudara pergi kalau diundang, kalau nggak bawa apa-apa, enak nggak saudara? Atau saudara mengundang orang, datang nggak bawa apa-apa, enak nggak? Nggak enak juga ya. Ya namanya mengharapkan sesuatu pasti ya membawa apa-apa. Demikian pun Tuhan. Ya, Tuhan mau kita harus bawa apa-apa sama Tuhan. Jangan bawa tangan kosong, saudara. Ya, doa yang kosong gak ada isinya doanya. Harus ada isinya. Mau saudara? Saudara mau bawa sama Tuhan? Amin. Supaya kau menyelesaikan masalahmu, persoalanmu. Maka firman Tuhan berkata, Yesus mengajak 3 muridnya. Siapakah 3 murid? Mari kita lihat. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 33. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Luar biasa, saudara. Yesus menyadari bahwa dia tidak bisa berdoa sendiri, karena dia merasa takut dengan persoalan, dengan pergumulannya. Bukannya takut dan gentar, saudara. Namanya orang takut dan gentar. Udah, kalau orang bilang totofore, gemetar, saudara. Ya, orang udah gemetar, waduh, udah takut sampai di mana itu, saudara? Udah sampai buru-buru ketakutannya. Mungkin engkau sedang menghadapi hal yang demikian. Engkau mulai merasa takut, Tuhan. Bagaimana dengan hidup saya? Saya nanti hancur dan berantakan. Bagaimana keluarga saya akan hancur dan berantakan dengan persoalan demikian? Bagaimana usaha pekerjaan saya, Tuhan? Kita mengalami ketakutan, bukan takut biasa dan gentar. Artinya, ya, antara hidup dan mati. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus tidak pergi sendiri. Dia harus bawa 3 muridnya menemani dia ketika sedang berdoa. Siapakah murid itu? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, ini pun yang harus kita bawa dalam doa. Ya, harus bawa dalam doa. Yang pertama Petrus, singkatnya saudara. Petrus itu kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, itu menekankan tentang pengharapan. Ya, kita Petrus selalu menekan tentang pengharapan. Ya, dalam sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dalam doamu, ketika engkau sedang berdoa di atas mesbamu, Tuhan, aku letakkan pengharapanku kepadamu, saudara. Namanya pengharapan, ya, sesuatu yang belum nyata, belum kita lihat, ya kan saudara? Belum kita lihat terjadi. Apakah kita dipulihkan atau tidak? Yang penting ada pengharapan. Saya percaya Tuhan, satu kali kelak doaku dijawab oleh Tuhan. Ada pengharapan, saudara. Jangan putus asa, Tuhan, aku udah berdoa, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kok nggak dijawab-jawab, Tuhan. Hilanglah pengharapannya, saudara. Memang kita berkata, ya, roh penurut, tapi dagingnya betul. Yesus juga menyadari murid-murid ini, saudara, ya. Kadang-kadang kelemahan itu ada. Namun satu hal, ketika engkau datang berdoa sama Tuhan, engkau harus punya pengharapan dalam doa. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, ya, harus ada pengharapan kepada Yesus. Yang kedua adalah Yakobus. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Ada apa dengan Yakobus? Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Apakah dengan Yakobus soal masalah iman? Ya, dalam doamu harus memiliki, ya kata tadi, percaya atau ada iman, saudara. Ya, ada iman. Iman itu bukan nanti, besok, tahun depan. Iman itu adalah sekarang, walaupun belum terjawab. Tapi engkau harus berdoa dengan iman. Saudara mau nggak saudara berdoa? Ketika sudah berdoa atau bahwa saudara datang kepada seseorang minta pertolongan, Pak, boleh tolong saya nggak? Karena saudara butuh saat itu harus ditolong. Tapi ketika saudara datang kepada seseorang, orang itu berkata, nanti tahun depan kalau mau saya tolong. Saudara berharap lagi nggak? Waduh, tahun depan sedangkan hari ini nggak bisa. Pasti cari Tuhan supaya ada hari itu juga orang ada yang menolong saudara. Bagaimana doamu kepada Tuhan? Harus punya iman, saudara. Percaya bahwa walaupun toh nanti kapan Tuhan jawab, tapi saya percaya kalau betul hari ini Tuhan, imanku hari ini. Iman, saudara, nggak salah kok. Karena iman ada segala sesuatu yang kita harapkan yang mungkin saudara tidak pernah kita lihat. Iman. Engkau berharap, engkau mengimani, ya, sesuatu bisa terjadi yang belum pernah engkau lihat. Hari ini kau seimani, saudara. Saya selalu berpikir, sudah, walaupun Tuhan nggak jawab hari ini, tapi saya percaya Tuhan, hari ini Tuhan jawab. Ya sudah, iman saya kok. Itu terserah Tuhan. Saya mau hari ini, ternyata banyak bukti hari itu Tuhan jawab. Itu saudara, ya. Hari itu Tuhan jawab. Jadi ada doa yang Tuhan tunda, ada yang langsung Tuhan jawab. Jangan buat Tuhan, terserah Tuhan. Mau hari ini, mau besok, terserah Tuhan, ya. Terserah Tuhan, saudara. Kita harus punya iman. Kalau boleh hari ini, sudah Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan. Jadi harus ada iman, percaya. Terakhir adalah Yohanes. Ada apa dengan Yohanes? Yohanes pasal 14 ayat 21. Ada apa dengan Yohanes? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Ada apa dengan Yohanes? Yohanes selalu menekankan tentang kasih. Saudara, ya, saudara punya kasih. Aku mengasihi engkau Yesus, tapi suamiku belum lah, ya Tuhan, ya nanti. Betul untuk mengasihi Tuhan, tapi kasih itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama juga, saudara. Karena kalau kita berdoa, Yesus berkata, jika engkau datang berdoa kepadaku sebelum engkau datang berlutut, engkau ingat engkau punya masalah dengan orang di luar sana, maka engkau pergi dulu selesaikan masalah. Engkau harus mengasihi dia, baru engkau boleh datang kepadaku untuk berdoa, sehingga Bapa di sorga akan menjawab doamu. Gimana Tuhan mau jawab? Kita punya nggak bisa ada hak pengampunan, ya, nggak ada pengampunan. Halo, sudah ada pengampunan semua? Amin. Tuhan sudah mengampuni saudara kita sekali saja, 100% Tuhan jawab, Tuhan ampuni. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah pengampunan dalam hatimu? Adakah hatimu memaafkan? Ada kasih. Amin. Jadi ketika engkau datang berdoa, Tuhan, aku mengasihi engkau, bukti aku mengasihi engkau, aku mengasihi samaku, Tuhan. Ada kasih. Bukan sekedar, ya, kita ngomong doang, ya, aku mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Ini aku, Tuhan, aku mengasihi orang ada di sekitarku. Ada pemberesan dalam hidup ini. Nah, sudah berkasih Tuhan. Jadi, ya, inilah kunci kemenangan Yesus yang dia harus terima, walaupun saudara doanya tidak dijawab apa di surga. Dijawab nggak doanya, saudara? Oke, saudara, sampai 3 kali dijawab nggak? Nggak dijawab. Wah, kalau Yesus dijawab, ya, dia nggak mati di atas kayu salib, saudara. Kan permohonannya, biarlah cawan ini lalu
daripadaku. Biarlah penderitaan ini lalu Tuhan, aku nggak mau alami. Kalau boleh Tuhan, jauh-jauh daripadaku. Yesus nggak usah, walaupun sampai orang di Yesus berdoa bukan hanya meneteskan keringat, saudara, bukan meneteskan air mata. Ya, doanya sampai meneteskan darah. Pernah sudah berdoa meneteskan darah? Ada? Ya, hanya ada 2 yang keluar, saudara. Apakah air mata atau air dari mulut kita sendiri? Ya, ketiduran gitu ya. Nah, saudara kekasih, inilah saudara, walaupun seandainya ya, sekalipun Yesus mungkin tidak menjawab doamu, tapi jangan sampai saudara kehilangan keselamatan daripada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat itu baik buat kita semua. Tapi kerinduan kita, Tuhan jawab doa kita. Amin saudara. Tuhan jawab saudara. Tuhan tahu kita. Itu sebabnya berdoa dalam pencobaan. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dia terima mahkota. Kita pun demikian. Kita mau terima mahkota dari Tuhan. Kemenangan bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu mari, inilah firman Tuhan kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, mari, jika engkau hari ini sedang menghadapi satu pencobaan, apapun pencobaan yang kau sedang hadapi, ingat, jangan engkau tinggalkan taman Getsemani. Ya, jangan engkau tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena di sana ada kedamaian, di sana sukacita. Di mana? Di mana engkau bersekutu dengan Tuhan. Dan setelah itu engkau harus bangun mesbah doamu. Ya, hatimu engkau harus perbaiki. Ada mesbah doa. Dan waktu engkau datang kepada Tuhan, bawalah kepada Tuhan itu iman, pengharapan, dan kasih. Dan itulah yang tertinggal nanti di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan hanya ada yang tidak tertinggal, iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun engkau berbahasa roh, engkau bisa menyembuhkan semuanya, itu berarti berkata nggak ada. Ya. Jadi mari, inilah firman Tuhan kita semua. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan untuk mendampingi saya dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Haleluya. Percaya yang beriman. Kuasa-Mu yang pulihkan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman. Saatnya kami mau menerima perjamuan kudus-Mu. Sebelumnya Bapa, kami berdoa kembali bagi kami pelayan-pelayan-Mu melayani perjamuan kudus-Mu ini. Kami selalu menyadari kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan, bahkan kesalahan. Sebab itu layakan kami, sucikan, kuduskan kami Bapa. Dalam melayani perjamuan kudus ini kami tidak mau sama seperti sifat daripada Petrus, sifat daripada Yudas yang tidak baik, tetapi kami memiliki hati yang tulus kepada-Mu Bapa. Makasih Tuhan, kami siap untuk melayani pekerjaan-Mu, layanan perjamuan kudus-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sebagai hamba-Mu, kami berdoa buat perjamuan kudus-Mu ini, roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami pergunakan dalam perjamuan ini, kami berdoa biarlah berkat-berkat surgawi, berkat di dalam Bapa dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati perjamuan-Mu ini, dan kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan.
Mari saya jemput kita untuk berdiri semua. Mari kita semua angkat roti dengan tangan kita ke atas. Percaya Dia telah berfirman, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan bersih anggur yang merupakan darah Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan telah berfirman. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan, sudah mendoakan
Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat kami semua yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh mujizat Tuhan, untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan atau pekerjaan kami, penderitaan yang kami alami. Kami berdoa kepada Engkau dengan iman. Kami doa dalam nama Yesus, biarlah mujizat Tuhan terjadi atas kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berfirman, dan kami imani firman-Mu. Mujizat-Mu terjadi kepada yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah terima perjamuan kudus dan kebenaran firman. Alam ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan persembahan kita yang kedua. Kita akan puji dan berkata, apa yang ku dapat bawa membalas kasih Tuhan. Dan terima kasih juga buat Pendeta Beniasa yang sudah memberikan kekuatan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita beri bersama-sama karena kita akan akhiri acara beribadah kita pada saat siang hari ini. Doa.
kami siang hari ini. Sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Firman-Mu yang begitu indah boleh datang kepada kami siang hari ini, mengajak kepada kami supaya kami tetap berdoa kepada Tuhan, supaya kami tetap berharap dan bersandar terus kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Pakai dia terus dengan heran, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia. Tuhan, pakai dia dengan heran, dimanapun dia memberitakan firman-Mu, biar banyak-banyak jiwa dapat dimenangkan. Dan siang hari ini ya Tuhan, kami mau bawa dalam doa buat rekan-rekan kami seiman, yaitu Bapak Michael dan anak-anak dia. Saat ini dia sedang terbaring dalam tubuh yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami panggil Engkau punya nama, karena nama ini adalah nama yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kami tolak kuasa kegelapan. Kami hancurkan kuasa setan penyakit yang ada di tubuh Bapak Michael dan anak-anak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dengan heran Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah sempurnakan kesehatan Bapak Michael dan anak-anak. Demikian juga Mei Nenggolan. Saat ini dia sedang ada di rumah sakit karena sakit tubuh. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib kami. Engkau adalah kepala gereja kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami serahkan Mei Nenggolan dalam tangan kuasa-Mu. Penyakit apapun yang dia alami saat ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dia dengan heran. Tangan-tangan medis yang menangani Mei Nenggolan, Tuhan kuduskan dengan firman-Mu. Peralatan yang dipakai, obat-obat yang diminum dan dimakan, dalam nama Yesus, Tuhan sudah kuduskan dengan firman-Mu. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Esther. Saat ini dia sedang terbaring dalam tubuh yang sakit ada di rumah dia. Tuhan Yesus, Engkau lihat ibu ini. Ibu ini adalah milik daripada Engkau. Sebab itu Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Engkau jamah tubuh Ibu Esther dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dengan heran Tuhan. Kami yakin dan percaya kekasih-kekasih ini, baik Ibu Esther, Michael dan anak-anak, Mei Nenggolan, semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ada mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Dan minggu yang akan datang nanti, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau punya nama. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu siang hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, tilik dari maha tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Terlebih usaha mata pencarian mereka, apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami selalu taruh dia dalam tangan kuasa-Mu. Beri dia selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorga, terutama sekali pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, pakai dia terus dengan heran Tuhan, supaya dia mampu bertahan dalam dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu.
Kalau ada di antara kami semua yang hadir siang hari ini, mungkin dia datang dengan tubuh yang lemah karena sakit yang dia alami dalam tubuh dia. Apapun bentuk sakit itu, dalam nama Yesus, sembuhkan dengan heran. Dia pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh, yang menghadapi tantangan cobaan dalam nama Yesus, Tuhan beri kemenangan dari surga. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan campur tangan tugas-tugas mereka, biar mereka selalu ada roh hikmat, roh takut akan firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, para teroris yang coba-coba mengganggu negara dan bangsa kami. Beberapa hari lalu kami mendengar di daerah Makassar terjadi teroris di sana. Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya kami ada di daerah Bekasi. Tuhan sudah lindungi. Tuhan sudah bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami tolak segala bentuk kejahatan dalam nama Yesus. Kuasai kami dengan kuat kuasa-Mu. Sempurnakan ibadah kami siang hari ini. Beri kami kekuatan kesehatan sepanjang minggu ini. Kami boleh jumpa lagi dengan kekuatan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah siang ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, pelayanan luar biasa, ibadah luar biasa, merasakan hadirat Tuhan. Jadi tidak sia-sia ibadah hari ini, karena semua menikmati hadirat Tuhan, jamaah Tuhan. Itu sebabnya mari kita semua, sekalipun kita ada dalam pencobaan, permasalahan, apapun bentuk permasalahan kita, bagi Tuhan tidak mustahil. Yesus sudah menang di atas kayu salib, kita pun juga anak-anak Tuhan pasti menang, karena bagi Dia tidak akan biarkan Tuhan. Itu sebab mari Bapak dikasih, tetap setia dan ikut Tuhan dalam beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Haleluya.